Patok batas negara di Sebatik bergeser. Ke kantor camat harus lewati wilayah Malaysia. Sekitar 2,16 km lahan di Desa Seberang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masuk wilayah Malaysia. Hal tersebut terjadi sejak adanya pemasangan patok batas negara yang baru di areal patok 1 dan 2 Sebatik. Menurut Camat Sebatik Utara, pemasangan patok baru tersebut membuat 44 warga kehilangan lahan mereka karena lahan pertanian mereka akhirnya masuk wilayah Malaysia. Tak hanya itu, jalan menuju kantor Kecamatan Sebatik Utara juga terpotong karena sebagian menjadi milik Malaysia. Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter, jadi kalau mau ke kantor camat kita lewat Malaysia. Kita jadi pendatang haram atau imigran gelap untuk sementara, katanya. Zulkifli mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman kepada warga jika belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah yang terdampak dengan pemasangan patok baru. Mengeluhnya masyarakat itu tanahnya terpotong hilang, sertifikat setengahnya kosong, kita kasih pemahaman, di pusat juga belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah-wilayah yang terdampak. Kita akui memang ada pemasangan patok baru, tapi kan belum ada pemusnahan patok lama dan peresmian patok baru. Dan kita sudah laporkan hal ini ke BNPP. Jadi kita sampaikan untuk menunggu kejelasan dari pusat, jelasnya. Sementara itu, Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali mengatakan banyak masyarakat yang mempertanyakan ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki akibat pergeseran patok batas negara. Untuk itu, pihaknya melakukan pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan atau JUPEM Malaysia pada Juni 2019. Hasilnya ada 44 warga yang dirugikan karena puluhan lahan perkebunan dan persawahan miliknya masuk wilayah Malaysia. Ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia, ujar Hambali saat dihubungi Jumat 4 September 2020. Sebagian besar warga ada kepemilikan sertifikat, data kita sekitar 44 orang, mereka menggarap lahan, berkebun dan bertani di sana sejak lama, katanya. Ia bercerita akibat kejadian tersebut warga desa sempat cekcok dengan warga Malaysia yang berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk wilayah mereka. Bahkan Hambali mengatakan ada warga Malaysia yang bersikeras mengambil hasil pertanian di lahan milik warga desa yang masuk wilayah Malaysia. Kita mediasi karena ini belum ada diresmikan dan belum dipastikan. Saya sampaikan itu, mengambil dan menguasai lahan tidak bisa kecuali antar dua negara sudah sepakat. Jadi sementara ini silahkan digarap masing-masing seperti biasa sampai ada kejelasan, kata Hambali. Sejak konflik tersebut, warga terus mendesak kepala desa untuk memperjelas status lahan pertanian mereka. Kasus tersebut sebenarnya sudah dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Namun penanganan terkendala karena pemerintah Kabupaten Nunukan atau Biro Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengaku belum bisa bersikap karena masih menunggu informasi pemerintah pusat. Ini ranahnya tim pusat, kami tidak bisa memberikan keterangan, lagi pula data detailnya kami tidak tahu. Sebut Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara PPN Setprop Kaltara Samuel ST Padan melalui pesan tertulis.
Sementara itu, anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan Sebatik, Andre Pratama, berharap pemerintah terutama Badan Pertahanan Nasional atau BPN segera mendata luasan lahan masyarakat khususnya yang sudah bersertifikat agar warga segera mendapat kepastian status lahan mereka. Ada jalan yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran badan perbatasan, sekarang posisinya masuk Malaysia. Itu juga harus diperjelas bagaimana statusnya. Takutnya ada juga tanah masyarakat yang sertifikatnya dijadikan agunan di bank. Ini juga harus jelas, kasihan mereka, katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Nunukan, Agus Trianto, mengatakan pengukuran perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan BPN Nunukan. Ia menjelaskan sampai hari ini hasilnya juga belum diumumkan, sehingga dalam peta BPN, Nunukan belum tercatat secara pasti angka koordinat maupun luasan lahan yang masuk wilayah Malaysia. Kita belum bisa membandingkan atau memastikan datanya sebelum publis, ini kan belum resmi, sehingga belum kita data berapa luas lahan yang kita masuk Malaysia dan berapa lahan Malaysia yang masuk Indonesia, jawabnya. Agus berpendapat ketika pemerintah pusat sudah merilis resmi dan hasil pengukuran sudah masuk dalam peta dengan adanya tanda tangan kedua negara, maka tentu akan ada tindak lanjut dan kejelasan terhadap para warga yang memiliki sertifikat lahan dimaksud. Nanti ada yang namanya kompensasi, bisa disesuaikan dengan hak-hak yang ada di Malaysia, perlakuannya bagaimana, pasti akan dibicarakan antar dua negara, kita belum bisa ngapa-ngapain saat ini, kata Agus. Total sebanyak 2,16 km lahan yang ada di Desa Seberang dinyatakan masuk wilayah Malaysia akibat pergeseran patok batas negara tersebut.